Biar kagak bandel-bandel lagi tuh si Inaro. Kagak ada nurut-nurutnya Acan sama emak tuh. Iye, kemarin aja disuruh ngurusin anak. Malah indohoy 2 jam sama laki. Isu lama yang belum mereda kembali memicu bara setelah pernyataan Insanul Fahmi soal dugaan rekaman CCTV kembali disorot publik. Kali ini polemik tidak hanya menyeret nama Virgon dan Inara Rusli, tapi juga memancing reaksi keras dari sang ibu Eva Manurung. Pernyataan Insanul Fahmi setelah pemeriksaan di kepolisian tentang adanya rekaman CCTV berdurasi 2 jam yang disebut diperjualbelikan langsung memancing emosi keluarga. Eva menilai tudingan tersebut terlalu jauh dan sembrono, apalagi disampaikan ke ruang publik tanpa dasar yang jelas. Nada kesal pun tidak terbendung ketika ia mempertanyakan kapasitas Fahmi melontarkan klaim sensitif yang dinilai berlebihan. Eva menegaskan secara logika dan kondisi ekonomi, Virgon tidak memiliki alasan untuk melakukan hal yang dituduhkan. Ia menyebut sang putra berkecukupan dan tidak butuh sensasi murahan dengan menjual rekaman pribadi. Tudingan tersebut justru dianggap berpotensi merusak nama baik Virgon sebagai musisi dan figur publik. Lebih dari itu, Eva menyoroti dampak psikologis yang bisa menghantam anak-anak Virgon, yang menurutnya menjadi pihak paling rentan atas isu liar semacam ini. Ia mengingatkan agar setiap pernyataan disampaikan dengan akal sehat dan tanggung jawab, bukan emosi dan asumsi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pernah sumpah gue seilfil ini sama manusia. Kayak berasa sahrukan kali lo ya. So kegantengan banget. Gue perhatiin ya omongan dia pas lagi diwawancara sama wartawan. Kayak ada rasa kebanggaan tersendiri dari orang. Aduh, lo tuh alay, lebay, kayak bocil, kayak orang. Gimana ya ngejelasinnya lah ya. Gitu lah pokoknya. Nah, omelin aja mak, omelin aja mak, omelin. Biar kagak bandel-bandel lagi tuh si Inaro. Kagak ada nurut-nurutnya Acan sama emak tuh. Iye, kemarin aja disuruh ngurusin anak. Malah indohoy 2 jam sama laki. Kemarin juga mak disuruh ngaji, malah madol. Arisan ditemenin sama laki. Kagak ada nurut-nurutnya Acan mak. Udah, omelin aja. Jangan dikelarin omelannya mak. Kuasa hukum saksi Viola, Dedi DJ, mengungkap dugaan penyebaran rekaman CCTV rumah Inara Rusli berasal dari lingkaran internal. Setidaknya ada 6 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut yang berasal dari satu manajemen dengan Inara Rusli. Nama-nama tersebut lebih dulu dikantongi pihak Inara sebelum diserahkan ke kepolisian. Sebelumnya, Inara Rusli melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE ke Bareskrim Polri setelah rekaman CCTV di rumahnya diduga disebarkan dan dijadikan barang bukti atas dugaan perselingkuhannya dengan pengusaha Insanul Fahmi. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Kalian yang belum nonton podcastnya Insanul Fahmi sama Dr. Richard, kayak nonton sekarang, dijamin 10 menit pertama kalian udah akan muak. Gue gak pernah nonton podcast, tapi yang kali ini gue kepo, jadi gue nonton. Terus kalian harus tahu, intinya tuh ya, 10 menit pertama yang gue tangkap adalah dia nih juga tersakiti di sini. Karena dia tuh capek kerja, capek nyari duit, bisnisnya lagi hancur, terus dia suka dimarahin istri, terus dia merasa kalau dia nikah tuh dia nggak salah karena dia udah izin, karena dulu istrinya juga pernah ngizinin. Maksud gue, sumpah di podcast itu tuh dia tuh bukannya menceritakan kronologinya, tapi dia lebih membela diri. Bahkan kata NPD pun kayak terlalu bagus untuk dia gitu. Saking gue baru kali itu lihat cowok, ya Allah, mawar nemu di mana. Kalian harus tahu umur dia 26 tahun dan dia nikah di umur 18 tahun, 19 tahun. Intinya dia belum siap mental untuk menikah. Makanya hati-hati ya guys. Nadia Inul Fahmi lagi. Saya kesini untuk membantu melengkapi bukti-bukti ya atas kasus tuduhan ilegal akses. Yakin yang jahat itu bukan Wawa, yang jahat itu orang-orang di sekitarnya. Kamu lo yang jahat tuh. Lu mangsa lo bocah 26 tahun ini. Terus gerang lo kue nol. Tak heran itu kenapa ya kok ada orang itu rasa malunya tuh 0% di dalam tubuhnya gitu loh ya. Itu gini ya Cahya, kan itu udah dijadikan barang bukti, otomatis penyidik tuh sudah nonton. Alat vitalmu tuh udah diler-ler loh, udah kelihatan. Bayangkan alat vital yang sudah diler-ler dan sudah ditonton. Kamu dengan santai
Saya melengkapi bukti-bukti. Yo ngopo to Nul? Yo, tahu banget. Masalah ini terjadi karena alat vitalmu Nul. Sadar Nul. Iki gak lucu loh Nul. Kok iso lewat terus yo videonya iki ya? Assalamualaikum, lagi rame ya kasus Inara, Fahmi, dan Mawa ini guys. Setelah ngeliat Fahmi di podcastnya Dr. Richard, aku jadi kasihan sih sama Inara. Tapi ini disclaimer guys, aku nggak memihak siapapun, ini pure ya opini aku. Di podcastnya Dr. Richard itu kan Fahmi ngaku kalau sebenarnya dia dan Mawa itu nikah muda yang pada perjalanannya mereka itu sering cekcok karena kayak gak siap gitu loh dari segi mental. Yang ini membuat si Fahmi ini lebih seneng keluar rumah ngurus bisnisnya dan lain sebagainya ketimbang di rumah, karena dia gak dapetin yang namanya kenyamanan. Bahkan dari akumulasi ya percekcokan dia dengan si Mawa itu mengganggu yang namanya kesehatan fisik dia maupun mental dia gitu ya guys ya, dari pengakuannya itu. Sampai akhirnya ketika bisnis di Jakarta ketemulah dengan Inara ini, dan dia aku sama Inara kalau dia sudah proses cerai talak 2 dengan istrinya si Mawa ini. Akhirnya karena mungkin mereka sama-sama orang yang sudah berhijrah atau ngerti agama, ketika sudah ngerasa cocok daripada timbul fitnah, ya udah akhirnya memutuskan untuk menikah gitu guys, karena mereka bakal sering ketemu gitu kan dalam urusan bisnis. Dan ketika sudah menikahi si Inara, hati dia berbolak-balik gitu loh. Yang tadinya udah bulet mau menceraikan si Mawa, ternyata nggak tega karena ngeliat si anak. Tahun 2023 kalau nggak salah, si Mawa ini kan kayak membolehkan gitu ya kalau si Fahmi ini poligami. Jadi dia berpikir kalau dia bisa berpoligami, bisa menjadi satu tim antara dia, Mawa, dan Inara gitu loh. Ternyata karena ketidakjujuran dia, setan ngegerak lagi cepet guys. Entah gimana ceritanya, akhirnya si Mawa ini tahu gitu ya kedekatan Fahmi dengan Inara, sampai akhirnya meledaklah kasus ini. Jadi kalau aku lihat ya guys ya, si Fahmi ini salahnya adalah dia tuh menunda sesuatu gitu loh, tidak langsung diselesaikan ketika dia ada satu masalah. Dan termasuk juga dalam ibaratnya dia menjelaskan ke si Mawa ini kalau dia dan Inara sudah menikah. Karena mungkin si Fahmi ini maunya pelan-pelan ya, makanya dia baik-baikin lagi si Mawa. Makanya Mawa juga ngerasa kalau rumah tangganya baik-baik aja gitu kan. Si Fahmi ini lumayan punya cita-cita mulia gitu kan, dengan poligami dia itu bisa menjadi dakwah untuk orang banyak gitu kan, ketimbang dia berzina atau jajan di luaran. Lebih baik memiliki istri 2. Tapi dia salahnya nggak jujur dari awal gitu kan ke si Mawa ini dan juga ke Inara. Semoga ini masalahnya cepet kelar. Semoga apa yang terjadi itu menjadi teguran dari Allah untuk mereka bertiga lebih dekat kepada Allah, menjadi manusia yang lebih baik. Assalamualaikum. Kasus cinta segitiga antara Inara Rusli, Insanul, dan Wakatina. Siapa sebenarnya yang salah dalam kasus ini? Saya harus jelaskan satu persatu bahwa kemungkinan prediksi saya berdasarkan pengakuan dari ketiga pihak ini, ya Insanul yang menjadi biang keroknya gitu. Ia menipu atau berbohong kepada istrinya, berbohong pula kepada Inara Rusli gitu kan. Dan ya artinya perempuan ini menjadi korban dari kebohongan yang diciptakan oleh Insanul itu sendiri. Maka pelaku utamanya adalah Insanul sendiri. Memang nanti mereka akan terjerat dalam tindak pidana perzinahan ya. Jadi bukan perselingkuhan tetapi perzinahan 284, yang dimana ada ketentuan bagi orang yang melakukan hubungan badan persetubuhan yang dimana hubungannya itu tidak sah, itu adalah perzinahan. Pengakuan dari Insanul yang terakhir ini bahwa dia sudah menikah, ya berarti pernikahan ini perlu dipertanyakan apakah legal atau ilegal. Tidak. Kalau sah itu masih bisa kita perdebatkan. Boleh jadi sah secara agama, tetapi sah secara negara itu ya itulah yang disebut dengan tadi legal atau ilegal. Menurut saya, kalau kita lihat dari hukum positif di Indonesia, kalau dia mau ingin menikah berarti harus ada restu dari istri,
istri pertama gitu. Tetapi di sini sepertinya ya Insanul tidak mendapatkan restu dan dia berbohong. Dia katanya sudah cerai, dia sudah talak dan sebagainya. Ya sehingga itu menjadi dasar dia untuk membohongi Inara Rusli sendiri. Ya, jadi dalam kasus ini memang ya si Insanul inilah yang menjadi biang kerok. Ya, oleh karena itu ya pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Inara Rusli ini akan terjerat lagi? Kalau dia sengaja, dia tahu bahwa Insanul ini adalah punya istri sah, dia sengaja lakukan itu, maka dia akan terjerat. Kemungkinan ya ini adalah pernikahan yang tidak tidak legal atau ilegal itu sendiri. Ya boleh jadi mereka mengaku bahwa itu sah secara agama, atau nikah siri. Banyak sekali yang mengaku nikah siri, tetapi lagi-lagi di Indonesia tidak mengakui secara administratif namanya nikah siri itu sendiri kalau belum dibuktikan secara administratif. Pertanyaannya, apakah ada bukti administratif? Saya yakin tidak ada buktinya. Mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh istri pertama, dan itu yang melakukan kebohongan adalah Insanul.